Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Manajemen kompensasi merupakan bagian integral dari MSDM yang membantu dalam memotivasi pegawai dan meningkatkan efektivitas organisasi. Ada keterkaitan yang sangat erat antara tingkat kompensasi dengan kinerja pegawai. Semakin tinggi kompensasinya, semakin tinggi juga tingkat kepuasan kerja karyawannya. Kompensasi diberikan dengan tujuan memberikan rangsangan dan motivasi kepada pekerja untuk meningkatkan prestasi kerja, serta efisiensi dan efektivitas produksi. Ya, Saudari Lutfiah Hamidah, ya. Memang di sini manajemen kompensasi itu bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia, ya. Salah satu kegiatannya ya yaitu kompensasi. Di sini bagaimana membantu dan memberikan motivasi kepada para pegawai dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, ya. Jadi melalui kompensasi maka para pegawai, para pekerja bisa lebih efektif dan efisien di dalam melaksanakan tugasnya sehingga kontribusinya kepada perusahaan bisa optimal, ya. Dan pada akhirnya organisasi menjadi lebih efektif dan lebih efisien, lebih produktif, ya. Kemudian ada keterkaitan yang sangat erat ya, antara tingkat kompensasi dengan kinerja pegawai. Ya, jelas ya, kalau kompensasinya makin baik, maka semangat dan gairah kerjanya juga akan meningkat, ya. Dengan sendirinya kepuasan kerja pun akan bertambah baik, ya. Dalam hal ini memang kompensasi diberikan untuk memberikan rangsangan dan motivasi, ya, supaya pegawai itu terus bergairah dalam bekerjanya, ya, sehingga prestasi kerjanya meningkat, ya, dan produksi pun bisa dicapai secara efektif dan efisien, ya, meningkat dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, ya, dengan kepuasan kerja pegawai yang terus membaik. Silakan dilanjutkan. Baik. Selanjutnya di sini ada keuntungan penerapan manajemen kompensasi. Penerapan manajemen kompensasi ini merupakan keharusan bagi setiap perusahaan karena akan diperoleh berbagai keuntungan seperti kontribusi pegawai terhadap perusahaan akan meningkat. Yang kedua, proses pengawasan terhadap kinerja pegawai menjadi lebih mudah. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas kerja pegawai akan meningkat. Yang keempat, kebahagiaan dan kepuasan pekerja akan meningkat. Yang kelima, makin rendahnya tingkat keluar masuk pegawai. Dan yang keenam, yang terakhir, pencapaian tujuan perusahaan menjadi lebih mudah. Ya, Saudari Lutfiah, memang di sini kompensasi merupakan aspek yang cukup penting ya di dalam perusahaan, ya. Antara lain akan memberikan beragam keuntungan seperti kontribusi atau sumbangsih atau daya kerja pegawai akan terus meningkat, ya. Jadi dia akan lebih peduli, lebih merasa memiliki terhadap perusahaannya, ya, karena timbal balik yang cukup memuaskan. Kemudian juga kalau pegawai sudah termotivasi karena kompensasi baik, maka pengawasan pun akan lebih mudah karena dengan sendirinya pegawai akan menjadi rajin, ya, lebih rajin lagi. Kompensasi makin meningkat, idealnya setiap pegawai atau karyawan makin rajin lagi di dalam bekerjanya. Kemudian juga efektivitas dan efisiensi kerja juga akan meningkat, jelas, ya. Dan para pekerja atau pegawai akan puas dan bahagia, ya, sehingga akan sehat, akan tetap produktif, ya. Karena terhindar dari kecemasan, ketidakpuasan, stres, depresi, dan sebagainya. Tentu saja hal ini menyebabkan keluar masuknya pegawai atau karyawan dari suatu perusahaan makin rendah, ya. Jadi bertahan, betah, ya. Betah karena bukan tidak ada pilihan lain, betah karena memang terpelihara, terawat, ya, dengan baik karena kompensasi yang memadai, ya. Kemudian dengan sendirinya tujuan perusahaan pun, visi, misi, dan tujuan perusahaan akan lebih mudah pencapaiannya, ya. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Selanjutnya, manajemen kompensasi menyangkut dua macam kepentingan. Yang pertama itu ada kepentingan pegawai
Kepentingan pegawai ialah menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan, sehingga memenuhi standar produksi atau standar kerja yang telah ditetapkan. Yang kedua ada kepentingan perusahaan. Kepentingan perusahaan ialah memberikan kompensasi sesuai dengan pencapaian kinerja dan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan yang berlaku. Ya, Dengan saudari, demikian, masih ada, silakan. ya Pak, dengan demikian diperlukan adanya titik temu untuk dua macam kepentingan tersebut. Untuk mencapai titik temu tersebut, maka diperlukan apa yang disebut dengan manajemen kompensasi. Dalam hal ini, manajemen kompensasi perlu dirancang sebaik mungkin, tak lain supaya memberikan pegawai dan perusahaan dapat tercapai. Ya, saudari Lutfia, ya, manajemen kompensasi ada dua kepentingan memang ya, yaitu bagaimana dampaknya terhadap pegawai dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan. Ini sama-sama punya kepentingan sebenarnya ya. Jadi harus berkolaborasi dengan baik, bersinergi dengan baik, sehingga kepentingan keduanya bisa tercapai. Untuk pegawai, kepentingannya jelas menjalankan tugas ya. Jadi tugas atau pekerjaan yang diberikan perusahaan wajib diselesaikan dengan standar produksi dan standar kerja yang telah ditetapkan dan disepakati ya, itu jadi kewajiban dari pegawai ya. Kemudian kepentingan perusahaan adalah memberikan kompensasi tentunya ya, karena pegawai atau pekerja sudah mencapai kinerja ya, dan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya mengenai ketenagakerjaan ya yang berlaku ya, baik dari pusat maupun dari daerah ya. Dengan sendirinya akan ada titik temu dari dua macam kepentingan tersebut ya. Dan titik temu inilah ya yang disebut dengan manajemen kompensasi. Jadi manajemen kompensasi itu mencari titik temu di antara kepentingan pegawai dan kepentingan perusahaan sehingga dirancang dengan baik ya, sebaik-baiknya ya. Kemudian ini diharapkan perusahaan maupun karyawan atau pegawai mencapai tujuannya ya, sehingga berhasil bersama, sukses bersama ya, bahagia bersama ya. Silakan dilanjutkan. Baik Bapak. Selanjutnya ada prinsip manajemen kompensasi. Yang pertama yaitu terdapatnya rasa keadilan dan pemerataan pendapatan dalam perusahaan. Yang kedua, mempertimbangkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga, setiap pekerjaan pegawai dinilai melalui proses evaluasi pekerjaan dan kinerja. Yang keempat, sistem kompensasi yang baru harus dapat membedakan pegawai yang berprestasi baik dan tidak dalam golongan gaji yang sama. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, UU Ketenagakerjaan Pasal 1/30 disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ya, Saudari Lutfia Hamidah, memang ada beberapa prinsip di dalam manajemen kompensasi ya. Yang paling utama adalah munculnya rasa keadilan dan pemerataan pendapatan dalam perusahaan, jadi secara proporsional ya. Jadi merata dalam arti proporsional. Ada keadilan, jadi karyawan merasa diperlakukan adil ya. Kemudian juga kondisi kesehatan keuangan perusahaan juga harus diperhatikan ya. Memang pada kondisi tertentu perusahaan mengalami penurunan dari aspek keuangannya ya, kesehatannya menurun, kesehatan keuangan. Sehingga para pekerja pun harus memakluminya ya, memahaminya ya. Kemudian setiap pekerja di sini juga dinilai melalui evaluasi pekerjaan dan evaluasi kinerja ya, untuk menentukan prestasi kerja. Nah, nilai inilah yang menunjukkan atau yang menghasilkan besaran kompensasi. Jadi ada skor tertentu untuk menentukan berapa kompensasinya. Dan memang kompensasi sistemnya harus membedakan pegawai yang berprestasi baik ya. Jadi gaji dan golongannya tetap harus berbeda dengan pegawai yang prestasinya biasa-biasa saja.
atau kurang baik ya. Sementara berikutnya di sini ada tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan ya nomor 13 tahun 2003 yang pasal 1/30 antara lain menyebutkan bahwa upah itu adalah hak pekerja ya. Diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, karyawan, pegawai ya yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja. Nah, ada perjanjian kerja, ada kesepakatan, ada peraturan perundang-undangan ya. Termasuk juga di sini menyangkut tunjangan pekerja ya. Ada juga tunjangan keluarga ya. Kemudian juga tunjangan kesehatan ya. Kemudian jasa-jasa lain yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan ya. Silakan dilanjutkan. Baik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama itu ada serikat pegawai. Serikat pegawai merupakan simbol kekuatan dalam menuntut perbaikan nasib yang perlu mendapatkan perhatian. Serikat pegawai yang ada pada suatu organisasi akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam penetapan kompensasi. Yang kedua ada produktivitas kerja. Semakin tingginya tingkat produktivitas seorang pegawai, maka hal ini akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan kompensasi, karena produktivitas merupakan salah satu indikator prestasi kerja pegawai. Selanjutnya ada biaya hidup. Dalam hal ini, perusahaan harus memperhatikan biaya hidup pegawainya dan keluarganya. Artinya, perlu adanya penyesuaian pemberian kompensasi dengan biaya hidup. Yang keempat, ada dana perusahaan. Suatu perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada pegawainya harus disesuaikan dengan kemampuan dana yang dimilikinya. Yang terakhir ada kebenaran dan keadilan. Pemberian kompensasi disesuaikan dengan kemampuan, kecakapan pendidikan, dan jasa yang telah ditunjukkan kepada perusahaan. Dengan demikian, setiap pegawai dapat merasakan bahwa perusahaan akan menghargai jasanya. Ya, Saudari Lutfiah Hamidah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi ya. Mulai dari serikat pekerja, produktivitas kerja, biaya hidup, dana perusahaan, dan kebenaran dan keadilan ya. Menyangkut serikat pekerja, jelas ini merupakan kekuatan dari sekelompok pegawai serikat ya untuk menuntut perbaikan nasib. Jadi setiap perusahaan ada serikat pekerjanya dan ini harus mendapat perhatian ya sebagai penyeimbang, ya, sebagai perwakilan dari karyawan atau pekerja. Ya. Jadi di sini serikat pegawai yang ada pada organisasi atau perusahaan juga menjadi alat kontrol dalam penentuan kompensasi. Ya. Jadi perusahaan bisa dengan bijak, ya, tidak semena-mena di dalam menentukan kompensasi. Ada penyeimbangnya, ada alat kontrolnya berupa serikat pekerja. Menyangkut produktivitas kerja, di sini semakin tinggi tingkat produktivitas pegawai, tentu menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan kompensasi yang makin besar ya. Jadi memang produktivitas merupakan indikator prestasi kerja pegawai. Ya, makanya produktivitas setiap pegawai diukur ya, dan nanti dikompensasikan menjadi kompensasi tertentu ya. Jadi besarannya bagaimana, skornya bagaimana. Biaya hidup jelas ya, ada kebutuhan biaya hidup yang beragam, yang berbeda untuk setiap wilayah, setiap kota, setiap daerah ya. Dan perusahaan harus memperhatikan, harus peduli biaya hidup pegawai dan keluarganya. Tentu keluarganya menjadi pertimbangan penting ya. Dan ini disesuaikan dengan kompensasi yang diberikan, seimbang tidak dengan biaya hidup ya. Kalau kompensasi yang diberikan tidak seimbang dengan biaya hidup, ya karyawan tidak akan produktif karena harus mencari untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dana perusahaan juga harus menjadi perhatian ya. Karena dalam memberikan kompensasi kepada pegawai juga harus diukur dari kemampuan perusahaan. Berapa dana yang dimilikinya yang dialokasikan untuk kompensasi. Menyangkut kebenaran dan keadilan, memang harus ada kemampuan, kecakapan pendidikan, dan jasa yang telah ditunjukkan kepada perusahaan. Ya. Kemudian juga setiap pegawai dapat merasakan bahwa perusahaan memang menghargai jasanya. Jadi ada khusus penghargaan-penghargaan tertentu pada ajang-ajang tertentu di perusahaan bagi pegawai yang paling top, paling berprestasi. Ya, silakan dilanjutkan.
Baik, Pak. Selanjutnya ada struktur imbalan kerja. Struktur gaji utama imbalan kerja diawali dengan elemen base salary atau gaji sebagai kompensasi utama dalam imbalan kerja. Selanjutnya ada benefit, yaitu bisa berupa asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada penghasilan tambahan, seperti komisi, lembur, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada insentif dan bonus. Lalu tujuan pemberian kompensasi ada 6. Yang pertama, mendapat karyawan yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Yang keempat, memperbaiki perubahan sikap dan perilaku. Yang kelima, efisiensi biaya. Dan yang keenam, administrasi legalitas. Ya, Saudari Lutfia, ditampilkan di layar ini adalah struktur imbalan kerja, ya, di mana di sini struktur utama imbalan kerja diawali dengan elemen gaji yang merupakan dasarnya, ya, dari kompensasi. Jadi basicnya itu adalah berupa elemen gaji, ya. Kemudian ada benefit berupa asuransi, bisa berupa pensiun, ya, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, ya, tunjangan hari raya dan sebagainya. Kemudian ada penghasilan tambahan dari lembur, komisi dan lain-lain, dan juga ada insentif atau bonus, ya, ketika perusahaan mencapai kinerja terbaik, ya, menghasilkan keuntungan yang lebih, maka ini harus ada bonus atau insentif, ya, juga biasa diberikan pada saat-saat tertentu, ya, pada juga termasuk mungkin di sini tunjangan hari raya, ya, itu termasuk ke apa tadi bagian dari upaya memberikan motivasi, ya, dan kompensasi bagi pegawai. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Selanjutnya, kebijakan perusahaan. Supaya tujuan perusahaan dan harapan serta aspirasi pegawai terwujud, maka dalam penerapannya, manajemen kompensasi yang idealnya merupakan kesepakatan pihak manajemen dan karyawan, perusahaan perlu menyediakan kebijakan yang meliputi tingkat kompensasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak karyawan. Yang kedua, keadilan internal sesuai dengan kondisi perusahaannya. Yang ketiga, perlakuan pada individu karyawan dan perusahaan berada dalam keseimbangan atau win-win result. Dan yang keempat, sosialisasi dan internalisasi manajemen kompensasi ke seluruh karyawan maupun manajemen dan non-manajemen untuk memperkecil konflik. Ya, Saudari Lutfia, kebijakan perusahaan di sini memang bertujuan, ya, bahwa pegawai harus dihargai aspirasinya, ya, supaya terwujud, ya, dan antara lain melalui diterapkannya manajemen kompensasi. Jadi tujuan perusahaan tercapai dan harapan pegawai juga terwujud, ditengahi dengan manajemen kompensasi. Dan ini memang harus ada kesepakatan pihak manajemen dan karyawan, ya. Juga perlu ada kebijakan perusahaan, antara lain menyangkut tingkat kompensasi yang memadai untuk supaya karyawan dan keluarganya bisa hidup layak, ya, dihitung, ya, berapa upah minimum regional di provinsi, di kota, di kabupaten, ya, bagaimana kebutuhan hidup di suatu wilayah, ya, ada parameternya. Kemudian keadilan internal sesuai dengan kondisi perusahaan, jadi harus adil, ya, harus terbuka, jujur di dalam manajemen kompensasi. Kemudian perlakuan pada individu karyawan dan perusahaan dalam keseimbangan, jadi seimbang, ya. Jadi saya oke, kamu oke, begitu. Karyawan oke, perusahaan oke, ya. Kemudian sosialisasi dan internalisasi manajemen kompensasi ke seluruh karyawan, baik yang ada di jajaran manajemen maupun non-manajemen, ya, untuk memperkecil konflik. Ya, jadi konflik internal di dalam perusahaan seringkali muncul karena masalah pengupahan, ya, masalah kompensasi, masalah tunjangan, ya. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudari Lutfia Hamidah. Ya, demikian tadi sudah dipresentasikan mengenai manajemen kompensasi, ya, sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia.
Terima kasih pemirsa dimanapun berada yang berbahagia ya. Semoga memberikan manfaat ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.